Wah, kelihatan kan? Kamu mesti pangling sama aku. Aku siapa coba? Kalau masih ingat aku siapa, aku adalah Siti Fauziah yang berperan jadi Bu Tejen. Masih kelihatan kan bentuknya sama? Tak kenalin sama yang lebih mengejutkan lagi bentukannya. Perkenalkan dirimu. Pangling juga kan? Ya iyalah. Aku Putri Manjo sebagai Putri. Ada lagi nih. Nggak manglingnya sih. Tapi oke kalau di kamera. Tuh. Meski bosen tak delok rupaku, saya Briliana Arvira, pemeran Yuneng di Tilik The Series. Lanjut nih. Terus lanjut, siapa? Dilempar nih, yang paling pojok tuh coba. Ini siapa? Ayo cepet. Perkenalkan, nama saya Aryuda Fasya, berperan sebagai Ketua Karang Taruna Desa Karangwaru. WTV original Tilik The Series. Komplit. Komandane dong, komandane. Komandane. Ini langsung geser ke komandan tercinta. Oke, saya Jamaluddin Latif, berperan sebagai Kotre. Saya mantan Ketua Karang Taruna. Halo semuanya, saya Fani. Saya di sini menulis bersama teman-teman tim penulis Tilik The Series, WTV original Tilik The Series. Sekarang sebelahku yang gino-gino ini. Kameranya mana? Siapa sih kok? Oke, saya Wahyu Agung Prasetyo, saya pembantu umum. Banyu. Saya sutradara di WTV original Tilik The Series. Geser ke sebelah yang lebih cantik ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Elena, bagian dari Associate Producer WTV Original Tilik The Series. Bahasa Inggris. Sebelahnya kesayangan kita bersama. Saya Bagus Sumartono, penulis, tim penulis juga. Timo. TV original. Original Tilik The Series. 10% dikit tak gajinya ya. Untuk kan agensi. Kamu penyanyi ya? Bukan visual effect kamu? Oh iya, saya. Udah di stiker. Halo, nama saya Tegar Dion Muhammad, saya pengawal genset. Nama saya Tegar Dion Muhammad, saya sebagai penyanyi dari original soundtrack Tilik The Series. Musisi. Oke semuanya, pokoknya welcome di MD Talk Special WTV Original Tilik The Pertama, bagaimana ekspresi kalian saat video pendek Tilik dijadikan series? Ekspresi ya. 3, 2, 1. Enggak kok ketakutan ya? Takut. Ya tentunya happy sekali mendengar akhirnya film pendeknya bisa berubah medium jadi apa ya, durasinya agak panjang jadi series gitu. Jadi banyak cerita yang akhirnya bisa kita ulas, banyak karakter-karakter yang baru akhirnya muncul di series ini, lalu banyak peristiwa-peristiwa yang membagongkan yang lainnya. Dan tentunya semua pemain dan kru menyambut dengan antusias akhirnya film pendeknya dibuat series, dan semoga setelah ini ada medium-medium yang lain. Penulis naskah dong, penulis naskah. Kan Ini kita jarang-jarang ngomong, jarang-jarang ngomong. Yo, baca. Apa? Gimana kayak mau pertanyaan perasaanmu? Kira-kira elit global besok. Harapannya ya memang sama lah dengan Agung juga, kalau mungkin kita bisa lebih eksplorasi lagi untuk
Tilik bisa mungkin menjangkau lebih banyak lagi penonton. Dan Amin. rumahnya medium ya? Luf. Amin. Wah, Luf. Ini. Bagaimana sih proses awal mula bergabung dengan WeTV Original Tilik The Series? Nah, ini produsernya jelasin Ya, ya. Orang silakan. apa ide wes. Ya Mbak, ya. Bismillah dulu. Iya, bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak ada yang salah jawab ya. Awal mula ya memang teman-teman MD dulu yang akhirnya menghubungi kami, lalu kami mendevelop naskah dan akhirnya diberitahu bahwa akan bekerja sama dengan WeTV. Setelah develop naskah, kami baru tahu kalau bahwa ini akan menjadi WeTV original dan itu sangat happy sekali karena kan platform WeTV itu sudah mengglobal ya, jadi rasanya Tilik dibawa sangat jauh itu mengesankan. Wow. Semoga akan lebih banyak penonton yang mengapresiasi. Amin. Diam-diam dulu berdua. Dua dulu deh. Kayaknya mending sombong daripada minder ya. Maaf, yuk lanjutkan. Sebenarnya udah dikasih wacana sama Ellen dan Agung sih waktu itu bahwa kemungkinan akan menjadi proses yang lebih panjang setelah melalui short movie itu, mengawali dari short movie itu. Neng tidak menyangka bahwa ternyata jadi series gitu loh. Berarti durasinya lebih panjang, kalau latihannya tuh lebih panjang juga, latihan baca naskahnya maksudnya. Terus juga ketemu sama cast-cast yang lain yang baru tentu saja, meskipun ada menyesuaikan frekuensi satu sama lainnya, nih itu justru malah menambah pengalaman dan keasikan tersendiri. Ya toh? Betul sekali. Jadinya ya wis kuwi lah pokoknya ya. Yang penting itu tadi apa? Semoga tambah cuan. Enggak bercanda Mbak. Kenapa sih judulnya Tilik? Tilik itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Ya, boleh ya nulis ya. Penulisnya. Secara bahasa tilik artinya menjenguk atau mungkin kalau dari segi rasa bahasa itu ngaruhke itu peduli, makanya itu berawal dari saya sering lihat kebiasaan masyarakat saudara-saudara saya di Bantul Timur yang rumahnya di atas bukit, jadi tidak ada transportasi publik yang murah gitu, dan yang ada ya truk, makanya ya memang atau pickup kecil gitu. Tapi kalau skalanya yang besar untuk jenguk di rumah sakit atau kondangan itu ya alat transportasinya truk gitu Mbak. Oke, Vanis mau nambahin? Kalau secara literal sebenarnya sudah dikatakan oleh Mas Bajak gitu. Cuman secara konteks atau keseluruhan filmnya tuh mungkin kami pengen akhirnya menunjukkan jengukan atau tilikan gimana ya, kayak orang dari luar terus melihat fenomena yang terjadi yang mungkin sebenarnya tidak familiar dengan apa yang ditemui di teman-teman yang ada di ibu kota atau di daerah-daerah yang urban gitu. Jadi memang ada keterikatan sosial juga literal itu tadi yang akhirnya diwakili sama kata tilik ini. Secara garis besar. Benar. Bagaimana rasanya dikenal sebagai Bu Tejo yang jadi simbol emak-emak menjengkelkan? Padahal nggak menjengkelkan. Ada lagu nggak menjengkelkan. Maksudku baik hati dan tidak sombong. Oh, iya. Bagaimana rasanya? Aku tuh sebenarnya bangga disebut ibu-ibu. Yang pertama itu. Kalau bapak-bapak ya. Ya Allah. Yang pertama itu bangga disebut sebagai ibu-ibu karena jadi ibu itu kan one step ahead dari yang single, kemudian diberikan amanah sebagai seorang ibu gitu loh. Sebenarnya prinsipnya itu yang pertama. Terus yang kedua lebih kepada kenapa kemudian orang menyebutnya menjengkelkan gitu. Apakah karena kami terlalu banyak ngomong ketimbang bapak-bapak gitu bisa. Padahal sebetulnya banyak omong ini adalah bentuk rasa kepedulian terhadap sekitar, kepedulian terhadap lingkungan. Kamu pikir kalau kamu nggak diomelin ibumu, kamu mau jadi apa? Dan kira-kira gitu. Jadi aku senang aja.
merasa menjengkelkan, kamu mungkin yang harus mencari tahu kenapa kami menjengkelkan. Seperti menjengkelkan. Padahal sebenarnya ya enggak kan Mas? Baik hati dan tidak sombong. Baik hati dan tidak. Karena perasaan kan subjektif Oh, ya. perasaan subjektif. Betul sekali. Prosesnya menjadi pengisi soundtrack project TV original Teleku series. Kemudian nanti boleh nggak nyanyikan soundtracknya sedikit? Dion, Bos. aku padamu wis pokoknya. Tegar. Prosesnya ya cukup menyenangkan dan untuk kalau saya sendiri kebagian nyanyi yang bagian versi campur sarinya. Jadi karena emang ada pengalaman dulu saya lama banget tapi dulu saya nyanyi mocopat. Ya Allah, bocah iki jero ta jebule iki. Terus tiba-tiba ditawarin untuk campur sari. Wah, ya mau banget dong saya. Kayak tak dulu bentek iki. Akhirnya berproses ditawarin lagu untuk menyanyi versi campur sarinya dan sangat berbeda sekali dari dangdut ya. Memang kalau untuk campur sari saya pribadi tidak bisa terlalu bermain banyak di tangga nada ya, karena untuk campur sari nggak seperti dangdut yang bisa luwes, ekspresif gitu. Tapi cukup menyenangkan. Nyanyi dong. Itu di bagian apa Mas? Intronya ya Mas ya waktu itu? Dia nadanya dia. Dikit dulu dong. Nyanyi ya. Kamerane ning kono. Sing di situ. Yang Tengah. Oh, sing kono pojok. Ini. Ayo ta. Oke, ini mau refnya apa yang bagian Yo, mana Pak ini? Leto. Terus sampean aku sampai bagian itu. Isi kenongnya aja kenong. Nah, kasih refnya aja ya. Refnya Ya. Di mana-mana nyanyi tuh ben ngadem. Malah ambil iler. Oke. Lara untuk lara pikir ilang salawase mergo kowe ning sandingku cah ayu duh piyo aku tresno marang sliramu. Karena baru punya nih. Ya lanjut Oke, teh. lanjut. Untuk para cast, sebutkan 2 sisi yang berbanding terbalik dari karakternya masing-masing. Apa Gong menurutmu Gong? Bisa kompak mungkin loh. Ya betul. Iya, satu Sisi opportunity. saya itu Opportunity. opportunity. Karena ya kalau aku sebagai Putri ya, aku melihatnya Putri itu selalu positif sih sebenarnya, nggak ada negatifnya. Gitu. Berusaha positif. Mungkin kalau negatifnya dari Putri itu Kurang objektif. karena kan dia memihak ya, karena dia Iya. memihak pada Betul. apa namanya Bestie. kanjeng mami, kanjeng Tejo ini. Jadi apapun dilakukan untuk Butejo gitu. Kalau perlu yang harusnya enggak ya dia bilang iya gitu. Waduh. Melebih-lebihkan Oh iya. Lebay. Iya. Padahal kan aku Hiperbolis Banget. Gila sih. Aku lebih dari Putri. itu sih. Iya. Atraktif. Amin. Lebay ya. Kalau Yuning itu sebetulnya orangnya itu pemimpin sih ya. Sebetulnya dia pemimpin, mengayomi gitu, memikirkan banyak orang gitu. Tapi di saat dia itu punya sesuatu yang pengen dia raih gitu, Ambisius. ambisius gitu. Begitu. Jadi kalau Bu Tejo itu sebenarnya orangnya apa tuh namanya peduli. Yang paling penting itu karena lebih ngutamain kepentingan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Prinsipnya sebenarnya itu. Nah kalau negatifnya itu jenisnya orangnya yaitu agak kurang sabar kayaknya. Karena terlalu pendek ya, sumbu pendek. Bacok gitu loh. Rada angel ya. Panas. Digesek sedikit ser. Bongan Surabaya digesek. Yuk monggo ya Mas. Mas Kotre, Oh, Mas Nope. Kotre. Kalau Kotre ini kan tokoh baru ya di film pendeknya nggak ada. Karena dia kakaknya Gotrek gitu. Tapi kalau lihat 2 sisinya terlihat terkesan dia itu
seperti nggak peduli dengan peristiwa semua yang terjadi pilihan-pilihan pilkades ini. Tapi di balik itu sebetulnya dia sangat peduli, sangat justru peduli, dan dia tidak mau berpihak, bahkan dia harus melihat semuanya untuk mencari kebenarannya yang kayak apa gitu. Itu sih yang terlihat di tokoh Kotre itu. Ya hampir sama sih kayak Beda ya. biasanya kan gitu ya hampir sama. Kalau Nope ya begitulah. Nope itu sebenarnya ini melakukan segala hal itu nomor satu pokoknya Karang Taruna. Gitu. Yang penting duit. Yang penting Karang Taruna. Yang penting Karang Taruna. Jadi siapa yang mensupport Karang Taruna itu pasti disupport balik. Walaupun Didukung penuh. iya, Walaupun caranya salah. walaupun gejolak mudanya itu masih Wedan. oh ya, jadi akhirnya nanti cinlok sama Putri gitu. Ya begitulah sih ya. Iya. Bagaimana cara kalian mendalami karakter masing-masing? Itu sebelumnya kan kita sudah sudah terikat gitu ya, sudah tergabung di dalam tilik short movie. Jadi kalau dibilang bagaimana mendalaminya lagi, ya mungkin satu sama lain kita akan saling sadar sih, maksudnya saling mengerti. Kayak misalnya Mami di sini karakternya berkembang seperti apa, Mbak Ozi juga, saya juga, kemudian ada case-case baru juga, itu kita juga harus tahu mulai dari berdasarkan skrip yang kita baca gitu. Tapi kalau untuk secara personal, secara pribadi, saya lebih suka lebih suka ngobrol bareng sama Mbak Ozi, kadangan di sela-sela waktu break, sama Mami juga gitu, untuk mendalami perannya. Karena sebenarnya untuk berperan itu kita butuh support dan kita butuh sentuhan dari case-case yang lainnya gitu. Tapi kalau untuk aku sendiri sebenarnya nggak usah didalamin, kan udah kayak gitu, lebay ya, nomor tulis, body, ya. Justru Putri yang direm. Iya, loh, nggak boleh kamu. Nggak boleh. Ya betul. Itu dia. Oke, ada lagi? Kalau aku sih proses pengkarakteran ya sempat, karena kan Kotre dan Nope ini kan couple ya, maksudnya di dalam couple ya. Cerita ini kan memang couple. Di satu sisi sosok Kotre ini jadi panutannya. Jadi panutannya si Nope. Jadi sempat kita ini ya bedah breakdown Ya. misalnya kita acuannya ke Gotrek kan. Betul. Karena di film pendeknya dan kita case baru, terus otomatis kita punya modal di film pendek itu Gotrek. Jadi kita analisis bareng ya tadi. Ya, betul. Mulai dari apa ini? Gestur, terus potong Ya. rambut bareng ya di Ya, salon betul. ya. Kita sampai, nah karena Kotre jadi panutan, maka aku harus berpikir aku akan dicontoh nih secara gestur, secara kebiasaan visual, jadi harus berpikir itu juga gitu. Artinya, katanya potong rambut bareng yuk, wah. Jadi bikin kesepakatan juga. Terus ngobrol sama Mas Baja, Mas Agung juga. Nope yang kayak gimana, Ya. itu, terus kalau misalnya rambutnya kayak gini apa gitu. Ya. Jadi nggak sekarang PDW ya, tetap Betul. ini ya, tetap kesepakatan. Iya. Rem. Itu paling penting. Kalau saya sih sendiri sih yang menantang nyupir truk itu yang paling buat aku, wah ini Belum pernah ya bukan- sebelumnya. belum pernah lah nyupir truk. Kalau nyupir- Apalagi saya di sebelahnya. Itu lebih menantang. Ya, Dan- sejak awal pokoknya kalau nggak ada latihan truk aku nggak mau nih, harus ada latihan nyupir truk gitu, karena kan beda nyupir truk sama nyupir mobil kan beda, itu tantangan Haluannya yang itu ya. lain, ya. Nah itu satu tantangan yang menarik juga sih. Betul. buat karakter. Terus juga Banget ya. sutradara minta kira-kira apa ya couple ini bisa jadi bagian apa ya, gimmick lucunya apa yang mungkin dari couple dua orang ini apa Situasinya, situasinya yang yang lucu, bukan hanya sekedar lucu di mulut aja gitu, tapi situasinya yang bikin lucu gitu. Terus tetap kita rundingkan ya, dan ya tetap nggak langsung belum-belum. Iya. Iya. Kalau kayak rundingan Ketularan Neng. Iya. Nope udah? Nambahin dikit boleh nggak? Boleh. Nambahin dikit ya. Jadi memang selama proses itu
ternyata banyak campur tangan dengan sutradara juga. Jadi setiap aktor kalau ada kesempatan untuk ngobrol sama Agung, pasti kita akan menggunakan kesempatan ngobrol sama Agung di sela-sela syuting. Kayak misalnya waktu makan malam gitu, saya masih ingat banget, Gung gimana ya kalau ini aku buat kayak gini gitu. Karena kan emang bagaimanapun ketika kita di depan layar tuh kadang kayak apa ya Mas, euforia di depan kamera tuh kadang uncontrol gitu. Benar. Jadi Betul. jadi supaya kita tidak melewati batas itu, kita harus punya kesepakatan dengan sutradara gitu. Jadi kita punya kita seia sekata gitu. Terus Dan untungnya Mas Agungnya juga kooperatif ya. Ya betul. Banyak waktu. Jilat gue. Yang kooperatif saudaranya ya. Itu aktor. Tapi memang semenyenangkan itu gitu ketika mendalami peran. Jadi kita nggak cuma based on naskah, kadang malah kita Temuan itu ya. Merespon, iya, mengembangkan. betul, merespon dan mengembangkan. Bukan berarti kita tidak menghargai penulis naskah, bukan, tapi gimana supaya tapi gimana supaya kita bisa mengembangkan ini gitu, bisa apa ya namanya, kita tetap memberikan penghargaan kepada para penulis naskah, tapi kita juga bisa memberi sesuatu yang lebih. Ya basicnya pokoknya kita punya bayangan, kemudian ngobrol sama sutradara, dan aku lebih banyak juga ngobrol sama penulis naskah. Karena kemudian naskah ini kira-kira kamu punya tujuan mau ngomong apa gitu. Nah itu yang paling penting sebetulnya. Karena dengan begitu aku punya alasan bahwa aku bermain dengan latar belakang yang begitu banyak, kemudian yang pengen disampaikan sama mereka, prinsipnya itu. Kita kan cuma bentuk visualnya aja. Bagaimanapun otaknya tetap gitu. Untuk para penulis nih, apa sih inspirasinya untuk penulisan cerita Tilik The Series? Kalau inspirasinya ya sebenarnya masih di Tilik yang short movie itu, bahwa ini terkait dengan isu pilihan lurah yang dimana ada Pak Tejo yang selalu dibicarakan oleh Bu Tejo, bahwa Pak Tejo itu kemungkinan akan ada rencana maju menjadi kepala desa atau lurah. Itu sih Mbak. Bapaknya Monami. Sebenarnya memang story idenya kan berangkat dari Mas Bagus, Mas Bajak gitu. Mas Bajak kan sangat dekat dengan bagaimana teman-teman di Saradan, di tempat tinggalnya Mas Bajak, menghadapi polemik politik pemilihan lurah gitu. Nah yang sering tidak dipikirkan atau mungkin nggak kepikiran oleh teman-teman adalah bagaimana jika seorang perempuan itu pengen menjadi pemimpin atau berusaha untuk menggapai cita-citanya, yang mana ternyata ketika perempuan dan laki-laki dihadapkan pada situasi tersebut, pertaruhannya berbeda. Nah di Tilik The Series ini tuh kami pengen nyuguhin lanskap bagaimana keadaan sosial merespon cita-cita seorang perempuan yang ternyata dalam internalnya dia pun dia butuh untuk, apakah benar kalau perempuan mau menggapai sesuatu dia harus mengorbankan keluarganya, mengorbankan dirinya sendiri bahkan, atau mengorbankan posisinya dia di di teman-temannya atau di masyarakat gitu. Jadi sebenarnya secara garis besar tuh kami pengen bercerita tentang pergolakan batin seorang perempuan gitu. Tidak hanya tentang secara garis besar dalam bursa politik, tapi juga di kehidupan sehari-hari gitu. Makanya jadi adanya karakter-karakter yang mengitari Bu Tejo itu juga penting, karena mereka juga punya polemik masing-masing, kepentingan masing-masing, yang ternyata juga intrik-intriknya tuh dalam skala besar mungkin bisa dilihat ini nggak cuma terjadi di desa aja gitu. Lebih besar. Gokil. Memang lebih besar. Habis ngomong penulisan. Selanjutnya ya, sebagai produser, apa pandangan Mbak Elena terhadap Tilik The Series? Pakai kacamatanya Bu. Jual. Sebenarnya tentu aja pengen Tilik ini tuh terus ada jalannya ke depan gitu. Amin. Amin ya Allah, karena banyak banget hal-hal yang ingin kami sampaikan sebagai kreator itu bisa didengar banyak orang dan lebih melihat bahwa apa yang sedang
membuat film itu bukan semata-mata bahwa sedang apa nih yang happening, apa yang lagi booming itu bukan, tapi ada di dalam sini gitu. Kami semua termasuk cast juga, bahkan semua yang terlibat di Tilik itu, Mas Genset juga tadi. Mas Genset. Itu membuat Tilik, berusaha untuk Tilik itu benar-benar dari apa yang memang kami bayangkan dan kami rasakan di dalam hati. Jadi semoga nanti penonton, semua orang yang melihat Tilik juga merasakan apa yang ingin kami sampaikan. Amin. Amin, amin, amin. Apa sih yang sebenarnya ingin Mas Wahyu sampaikan dari WeTV Original Tilik The Series ke penontonnya? Yang pengen saya sampaikan tentunya naskahnya. Kowe lagi kepentingan politik apa iki? Mbok sing rodok piye ngono lho. Ya tadi sempat udah disinggung sama Fani sebetulnya soal perempuan. Nah, menariknya kan secara personal aku juga hidup itu selalu dikelilingi oleh perempuan. Dari kecil sampai besar. Gila iya masa yo kowe ra. Pikiran kok aku mulai ibu ya loh. Kedekatannya itu sama perempuan semua gitu, sama adik perempuan, sama pasangan istri perempuan, sama ibu, orang tua juga dekatnya sama perempuan. Nah, ternyata irisan-irisan itu juga nggak sadar, itu juga menggerakkan personalku untuk kemudian nge-create di Tilik The Series ini sebagai yang tadi sudah disinggung sama Vanis, isu soal perempuan, bagaimana kemudian perempuan bisa berdaya, bagaimana patriarki ini mulai kita lenturkan dan posisinya setara antara perempuan dan laki-laki gitu. Itu juga yang coba aku secara person dan secara director gitu ya untuk mengaplikasikan itu di kehidupan nyata sekaligus di filmnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih loh Mas Agung. Ya Allah. Mas Teratap apa jawaban? Gimana penjaga genset? Saya sih ACC ya. Kasih satu kata aja untuk WeTV Original Tilik The Series. Setara. Ini apa nih? Satu kata tentang Tilik The Series. TV ya? Tentang Tilik The Series kan? Oh, Tilik The Tentang Series. Tilik The Series. Setara. Aku. Wangun. Apaan? Wangun itu apa? Amazing. Amazing. Aku. Apa? Mendunia. Walah ya Allah. Kritis. Kritis. Ora oleh podo lho, Pak. Honga. Itu ya apa? Makanya nonton. Honga. Honga. Vanis, Aku kompleks. Mas Tegar, Genset. Tapi ya apa ini? Luar kompleks. Ini kayaknya seterusnya diingetnya Genset terus. Saya penyanyi loh ini. Nyanyi itu butuh genset loh. Oh iya. Kalau dari saya guyop. Kalimat itu guyop meaning is Berkumpul. Yes. rukun Yes, yes. togetherness. Mas Bucep, Mas Bacep. Gembira. Iya. Ya happy ya. Happy. Kasih gue dari dulu. Di Pak Helena, Aku long last. Amin. Aku itu bahasa Indonesianya. Jadi beban ini. Kekal. Abadi. Abadi. Oke, aku manis. Ah. Karena saya gidok ini suka duka tinggi bersama. Yang dia pikir cuma sekolah. Lapar ya. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk nonton WeTV Original Tilik The Series di WTV Indonesia. Jangan nonton yang bajakan ya, memalukan. Kowe kuwi rak punggawane cah nom-nom nang desa kene to. Kowe iki gatek aku. Ya iki lho aku ki meh matur. Aku ki bar ketemu Bu Lurah. Meneng-meneng ki Bu Lurah sakjane gatekke dhewe lho, Pak. Melu Bu Lurah kono. Sak ra duwe-duwene bojo. Kowe rasa golek aku. Pak. Ya ketiga Pak.